Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Made Darsana, NIM 2018 009 007. Mahasiswa Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang model agribisnis terpadu, pohon kelapa dan ternak kambing untuk memenuhi tugas ujian tengah semester manajemen agribisnis. Sebelum kita membahas bagannya, saya akan menjelaskan apa itu sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan yang sama. Dengan adanya sistem pertanian terpadu, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Baiklah, ini adalah bagan model agribisnis terpadu yang telah saya buat. Seperti yang sudah saya jelaskan, sistem pertanian terpadu merupakan penggabungan kegiatan pertanian dan peternakan atau perikanan yang mendapatkan timbal balik atau keuntungan satu sama lain. Di sini saya telah menggabungkan komoditas pohon kelapa dan peternakan kambing dengan petani atau pembisnis sebagai pelaku yang akan mengembangkan usaha ini. Baiklah, di sini saya akan membahas bagan komoditas pohon kelapa terlebih dahulu. Tanaman pohon kelapa itu menghasilkan 3 komponen, yaitu buah, batang, dan pelepah. Dari buah kelapa ini juga menghasilkan 3 bagian, yaitu air, daging, dan limbah. Di sini limbah juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu cangkang dan sabut. Biasanya kalau limbah cangkang itu dibuat arang, sedangkan sabut dibuat kerajinan seperti pot. Setelah itu untuk bagian daging akan menjadi kopro yang akan diolah menjadi minyak goreng dan juga menghasilkan ampas dari pengolahan, yaitu kopro cake yang bisa digunakan sebagai pakan ternak kambing. Serta untuk bagian air, kelapa dapat diolah menjadi nata de coco ataupun cuka. Sedangkan untuk komponen batang biasanya diolah menjadi pupuk organik dan kertas. Serta untuk komponen pelepah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu daun dan batang pelepah. Bagian daun biasanya digunakan menjadi pakan ternak kambing dan batang daun bisa dibuat sapu lidi. Sedangkan batang pelepah menjadi pupuk organik untuk pohonan kelapa itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke bagian peternakan kambing. Di sini peternakan kambing akan menghasilkan 4 komponen, yaitu susu, anak kambing, daging, dan kotoran. Untuk daging, susu, dan anak kambing di sini biasanya langsung dipasarkan melalui lembaga pemasaran atau langsung ke konsumen. Sedangkan untuk kotorannya bisa diolah menjadi pupuk kompos untuk perkebunan kelapa. Nah, di sini sudah ada terjadi timbal balik antara perkebunan pohon kelapa yang memberikan pakan untuk peternakan kambing, sedangkan untuk peternakan kambing memberikan pupuk kompos untuk pertumbuhan kelapa. Sehingga dari kedua hubungan timbal balik dari komponen tersebut dapat mengurangi beban biaya perawatan dari keduanya. Dari semua produk yang dihasilkan, baik dari perkebunan kelapa dan peternakan kambing, akan didistribusikan langsung ke konsumen ataupun lewat lembaga pemasaran terlebih dahulu, baru ke konsumen, atau bisa diekspor ke luar negeri. Tetapi sebelum didistribusikan, produk yang dihasilkan pembisnis harus memenuhi peraturan pendirian bisnis dalam pemilihan tempat, perizinan tenaga kerja, dan standar pengolahan produk maupun standar pemasaran yang
diurus lembaga pemasaran dengan sesuai undang-undang atau kebijakan pemerintah. Adapun dukungan dari kebijakan pemerintah dengan adanya lembaga penelitian, misalnya lembaga penelitian meneliti cara pengolahan buah kelapa yang dapat meningkatkan kualitas produk minyak atau menghasilkan teknologi terbaru yang mudah dalam pengolahan. Dengan informasi atau teknologi tersebut yang disalurkan melalui lembaga penyuluh ke pembisnis atau petani. Adapun juga dukungan dari lembaga perbankan dalam meminjamkan modal jika pembisnis mengalami kekurangan modal. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam.